Perkenalan lah, Pak. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Romansyah, SPDM AK, guru mata pelajaran sejarah Indonesia, unit kerja SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya kurang lebih 17 tahun. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional. Selanjutnya, kita ketahui bahwa pergerakan nasional yang terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu mengawali dekade awal cara perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Kita ketahui sebelumnya perjuangan para pahlawan sudah banyak dilakukan oleh para tokoh masyarakat Indonesia, terutama perjuangan sebelum 1908. Kita ketahui bahwa perjuangan sebelum 1908 mempunyai karakter atau ciri khas satu perlawanan bersifat kedaerahan, perlawanan dipimpin oleh raja atau bangsawan, perjuangan berbentuk perlawanan fisik melalui peperangan, perlawanan berpusat di desa-desa atau di pedalaman, karena kota-kota yang merupakan pusat perniagaan dikuasai Belanda serta dibangunnya benteng-benteng. Itu ciri karakter perjuangan sebelum 1908. Kalau kita bandingkan perjuangan sesudah 1908 itu diantaranya sudah bersifat nasional, perjuangan dipimpin oleh golongan terpelajar, perjuangan mulai organisasi pergerakan nasional, dan perjuangan di pusat-pusat kota. Untuk perjuangan yang bersifat nasional, itu dilatar belakangi dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Kita ketahui bahwa Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Gunawan, dan Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo. Tujuan dari dibentuknya Budi Utomo adalah membantu anak-anak Bumi Putra yang kekurangan dana. Kelahiran Budi Utomo kita ketahui membangun kesamaan ataupun perhimpunan dari mereka bangsa Indonesia yang kuliah atau sekolah di Stovia. Kita ketahui bahwa Stovia itu adalah perkumpulan dari sekolah kedokteran Jawa, karena kebanyakan para mahasiswanya adalah para priai dari Jawa. Nah, dengan lahirnya Budi Utomo itu memicu kesadaran bangsa Indonesia bahwa perjuangan melawan penjajah itu harus mengalami perubahan yang tadinya bersifat kedaerahan, bersifat sederhana, sekarang menjadi bersifat modern dengan adanya organisasi. Selanjutnya, organisasi lain yang lahir setelah Budi Utomo itu diantaranya adalah Sarekat Islam.
berdiri tahun 1909 di Surakarta oleh Kiai Haji Samanhudi, ya, dengan nama awal Sarekat Dagang Islam atau SI. Kemudian Sarekat Islam dari SDI menjadi Sarekat Islam pada tahun 1913. SDI berubah nama menjadi SI, dan selanjutnya ada perpecahan. Dari SI itu ada SI putih, SI merah. Setelah Sarekat Islam, organisasi selanjutnya adalah Indisi Partis yang didirikan pada tahun 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Cipta Mangunkusumo, dan E.F.E. Dawes Dekker. Corak pergerakan Indisi Partis itu bercorak radikal non kooperatif, karena pada perjalanan sejarah ada berbagai organisasi yang sifatnya kooperatif, ada yang sifatnya non kooperatif, maksudnya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Selanjutnya organisasi Islam, ya, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada MIAI. Muhammadiyah di Yogyakarta lahirnya 18 November 1912, Nahdlatul Ulama di Surabaya 31 Januari 1926. Kemudian MIAI sama di Surabaya 21 September 1937. Organisasi Islam ini, ya, bersifat menitik beratkan kepada pendidikan dan sosial kemasyarakatan, tidak bersifat politik. Nah, yang selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia yang berasal dari SDV, Indonesia Sosial Demokratis Vereniging, pada tahun 1914, berdiri di Semarang oleh Seniplet dan Semaon, yang kemudian pada tahun 1920 SDP berubah nama menjadi PKI. Kemudian Perhimpunan Indonesia didirikan di Bandung 1927. Organisasi ini didirikan tahun 1907. Tokoh-tokohnya diantaranya Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Hatta, Najir Pamencak, Gunawan, Mangunkusumo, dan Ali Satsolija. Kemudian Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Itu merupakan organisasi, ya, pergerakan yang mempelopori bentuk perjuangan sesudah 1998 yang lebih modern dan lebih terorganisir, ya, tidak mudah dipatahkan, dilemahkan oleh pemerintah Belanda. Karena yang namanya organisasi ada ketua, ada pengurus lain, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Jadi ketika tokohnya misalnya Soekarno atau Muhammad Hatta ditangkap karena vokalnya dalam mengkritik pemerintahan Belanda, justru organisasi itu tidak hancur ataupun tidak dibubarkan, tapi masih bisa diteruskan. Itulah ciri dari bentuk perjuangan yang sifatnya modern oleh organisasi. Itulah, ya, kenapa kelahiran organisasi pergerakan itu, ya, sebagai tonggak awal bentuk perjuangan yang lebih modern setelah 1908, dan itu menjadikan tonggak sejarah Indonesia sebagai masa perintis, ya, perintis, kemudian ditegaskan nanti 1928 dengan Sumpah Pemuda, kemudian didobrak dengan 1945 dengan proklamasinya. Itu mungkin materi yang bisa disampaikan oleh saya pada pelajaran
bentuk perjuangan setelah 1908. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.